Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu Kanapandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak. Sehat selalu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, hari ini saya datang mengunjungi Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh, Pak? Boleh, siap Ibu. Ya. Pada kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi seperti ini ya Ibu, ketika saya mendapatkan permasalahan atau kasus di sekolah, yang paling pertama yang mesti kita lakukan adalah mempelajari kasus tersebut, meng-cross-check kembali kasus tersebut. Ketika kasus tersebut benar melawan salah, maka kasus tersebut dia termasuk ke dalam rujukan moral. Ada rujukan moral, ada cara-cara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh teman atau siswa. Tetapi kalau kasusnya antara benar melawan benar, ya, maka dia termasuk kasus dilema etika. Sebagai misalkan kasus yang dilema etika yang pernah saya dapatkan, yaitu ketika ada salah seorang teman guru yang ingin meminta izin dalam rangka menemani keluarganya yang sakit. Ya, ini merupakan kasus dilema etika karena dia memiliki alasan yang benar. Nah, cuma kan ketika dia meninggalkan sekolah, pembelajaran yang ia ampu itu terbengkalai. Maka kesimpulannya adalah saya mengcross-check kembali dulu kasus tersebut. Seperti itu, Bu. Saya lanjut pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kebiasaan saya di sini ketika mendapatkan kasus-kasus seperti itu, saya berusaha untuk berdiskusi dengan teman-teman guru, terlebih lagi kepada teman-teman yang lebih senior, teman-teman wakil kepala sekolah merembukkan masalah tersebut, ya. Kemudian setelah itu baru saya memutuskan, ya. Seperti itu yang saya lakukan ketika ada permasalahan yang ketika terjadi dua-duanya benar. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini yang saya lakukan, prosedurnya adalah yang pertama saya mengecek dulu permasalahannya yang seperti saya katakan tadi, kemudian menentukan siapa pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Kemudian mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah atau secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku di sekolah. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Iya. Kemudian yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang saya anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika adalah berusaha berdiskusi dulu
kepada teman yang terkait dengan permasalahan tersebut, berbicara dari hati ke hati secara langsung untuk mengambil jalan keluar dari suatu permasalahan. Karena dengan seperti itu bisa menimbulkan suasana kekeluargaan dan meminimalkan masalah terjadi untuk yang berikutnya. Karena terkadang itu keputusan yang kita buat kita anggap benar, tetapi menimbulkan masalah di lain hari. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi intinya saya berdiskusi dari hati ke hati kepada teman tersebut yang terlibat dalam permasalahan. Gitu Pak ya. Jadi Pak, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya yang kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan yang saya dapatkan ketika mengambil keputusan dalam terkhusus untuk kasus dilema etika yaitu faktor perasaan saja. Perasaan, Iya, Pak perasaan, ya. iya. Terkadang kita merasa kasihan Iya. kepada teman yang terlibat dalam kasus dilema etika ini, akhirnya sulit mengambil keputusan. Iya. Jadi tantangan yang sulit kami yang sering kami dapatkan adalah faktor perasaan saja. Iya, seperti Iya, itu. karena timbul rasa kasihan Rasa saya. kasihan itu. Iya. Iya, karena iya. Nomor 6 Pak, apakah Anda memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika, dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau menurut pengalaman saya ketika terjadi suatu kasus, maka saya melihat dulu kasus tersebut. Kalau kasus tersebut penting, mendesak, perlu diambil keputusan, maka saya langsung membuat keputusan pada saat terjadinya kasus tersebut. Tetapi ketika kasus tersebut kasus yang begitu kompleks, ya, di mana melibatkan teman-teman guru, kemudian melibatkan banyak teman-teman, saya pikir perlu dijadwalkan sehingga menghasilkan putusan yang tidak tergesa-gesa. Dijadwalkan Pak ya? Ya, dijadwalkan. Ya, kemudian Pak, masih ada soal berikutnya yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama barangkali kolaborasi dengan kawan guru. Karena dengan kolaborasi tentunya banyak pikiran-pikiran yang terkumpul sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mendukung dalam faktor pengambilan keputusan adalah dengan melihat pengalaman-pengalaman yang telah kami putuskan berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi. Itu barangkali faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir Pak, nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Jadi pengalaman yang saya ambil dari kasus dilema etika adalah yang pertama yaitu pentingnya berkolaborasi dengan teman-teman. Yang kemudian yang kedua, kita mesti melihat kondisi dalam pengambilan keputusan. Di mana dalam pengambilan keputusan ini kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian kita juga melihat keadilan, kemudian tidak lupa kita harus menunjukkan juga rasa kasihan. Kemudian ada lagi satu yang penting yaitu
agar keputusan yang kita ambil di sekolah ini haruslah berpihak pada peserta didik. Kita sudah harus berpihak pada peserta didik. Ya, jadi terima kasih Pak. Sekian perbincangan kita pada hari ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sebaliknya bagaimana kabarnya Ibu Sape? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sehat walafiat. Iya, semoga kita tetap sehat semua. Ya, bagaimana Bu? Ya tentu kedatangan Ibu di sekolah saya ini ada sesuatu hal yang akan disampaikan. Ya, tentu Ibu datang di sini ada maksud dan tujuan. Ya, saya persilakan Ibu apa yang akan disampaikan. Ya Pak, minta maaf sebelumnya Pak, saya izin meminta waktunya Bapak sebentar. Saya ini Pak datang di sini untuk melakukan wawancara terkait tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berarti tujuan Ibu datang di sekolah saya, menemui saya sebagai kepala sekolah, akan mewawancarai, begitu Bu ya? Iya. Ya insya Allah ya, kebetulan saya ini punya waktu yang luas, silakan ya diwawancara kalau ada yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Iya Pak. Jadi Pak ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak ini. Yang pertama Pak, tentu mengenai selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini yang terjadi di sekolah saya Bu ya? Iya. Oke, iya terima kasih. Iya, berbicara tentang kasus yang memang pernah juga terjadi di sekolah saya tentang dilema etika. Ya, tentu saja saya sebagai kepala sekolah akan mengidentifikasi terlebih kasus-kasus yang terjadi itu. Ya, kemudian saya harus mencari tahu kebenaran dari berita yang terjadi. Ya, setelah mendengar berita yang terjadi itu, saya akan mengecek apakah kasus itu betul-betul terjadi atau tidak. Jadi di cross check kemudian ditindaklanjuti. Ya. Ya, saya kira begitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja saya sebagai kepala sekolah dalam hal ini ketika mendengar ada kasus-kasus seperti itu, saya harus berdiskusi dulu dengan semua pihak-pihak yang ada di sekolah, dalam hal ini ya semua guru-guru yang di sekolah, dan ya mungkin juga saya libatkan tenaga tata usaha. Berarti dilibatkan semua. Ya, dilibatkan semua. Ya. Ya, untuk mengecek kebenaran dari kasus itu. Apakah mereka juga pernah dengar tentang kasus itu? Oh, ya, Pak. Ya, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, yang pertama itu saya harus mengecek dulu informasi atau permasalahan yang terjadi, kemudian menentukan pihak-pihak atau oknum mana saja yang terkait atau yang terlibat dalam kejadian itu. Setelah itu saya akan diskusikan dengan guru-guru, memusyawarahkan dengan mereka menyangkut kepentingan sekolah secara umum untuk membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya, ya insya Allah saya akan selesaikan sendiri sebagai kepala sekolah.
Iya, Pak. Ya, kemudian Pak yang keempat lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif itu dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, tentu saja berdiskusi dengan ya, pihak yang terkait dengan masalah tersebut, kemudian membicarakan ya, melakukan pendekatan, kemudian berbicara dari hati ke hati ya untuk memudahkan mengambil satu keputusan, karena ini menyangkut menjaga ketersinggungan dan atau harga diri seseorang. Oh iya. Saya kira begitu Bu. Masih ada? Iya, Nah. cukup Pak. Iya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang menjadi tantangan ini yang kalau yang saya alami tentang masalah ini berkaitan dengan perasaan ya, Iya. berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu ya. Di situ saya terkadang merasa sulit karena ini menyangkut masalah perasaan. Iya. Ya. Apalagi ibu ini kan juga seorang perempuan, Iya. otomatis ketika kita akan menentukan satu keputusan kita harus mempertimbangkan perasaan, jangan tersinggung begitu ya, karena ini masalah etika. Oke. Saya kira begitu. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga.